dia cenderung tidak, bukan yang paling gemuk, karena makannya saja dia tidak nyaman. Nah, masalahnya dan ini di sini dibutuhkan bahwa seorang pengembala itu dia harus tahu betul bagaimana menentukan bahwa ini pemimpinnya, ini bukan. Dan itu ternyata ada ilmunya. Ternyata itu ada ilmunya. Nah, tidak perlu pakai pemilu, Pak. Kadang-kadang untuk menentukan pemimpinnya siapa, voting suara tidak. Ternyata nanti kelihatan dari karakter pemimpinnya ini. Nah, insya Allah ini ilmu yang ini betul-betul kita nggak tahu, nggak kebayang. Tapi ternyata bisa dilihat nanti. Jadi domba ketika makan ini bareng-bareng ini berkelompok ini, semuanya sedang makan lahat itu. Ternyata di sela-sela itu nanti ada satu domba yang dia tidak akan nyaman. Maksudnya tidak nyaman bagaimana? Kalau yang lain dia merunduk makan dengan khusyuk, ini nanti akan ada satu domba yang dia sering dongan, sering menengah, kepala sering diangkat, melihat kemana, sering diangkat. Apa tujuannya? Dia mengawasi kondisi sekitar. Jadi biasanya domba pemimpin ini dia bukan yang paling gemuk. Kalau yang lain dia gemuk, bisa bulat begitu, dia yang pemimpin ini biasanya dia tidak bisa gemuk. Alhamdulillah kita punya pemimpin yang tidak gemuk. Nah, semoga maksudnya peduli dengan kita gitu. Karena dia paling tidak nyaman makannya. Dikit-dikit ngangkat kepalanya, lihat kemana, nanti makan, lihat itu karakter domba pemimpin. Begitu dia melihat ada sesuatu yang berbahaya, dia akan lari duluan, bukan menyelamatkan diri, Pak, tapi mengambil jalan paling aman. Nanti yang lain akan mengikuti. Nah, itu. Jadi biasanya domba pemimpin ini dia cenderung tidak, bukan yang paling gemuk, karena makannya saja dia tidak nyaman. Nah, cara untuk mengelompok menyatukan domba-domba yang tadi dia sulit dikelompokkan dalam artian begitu berpencar, begitu lari, kita pegang satu, yang lain akan lari. Kita sudah pegang yang dua, yang ketiga lari lagi. Caranya adalah ambil pemimpinnya. Dan salah satu cara mengetahui pemimpinnya tadi, jadi bagaimana cara makannya. Cara makan ketika mereka bergerombol, ternyata nanti ada yang paling sibuk sendiri, bukan sibuk makan, tapi sibuk untuk mengawasi kondisi di sekitar. Nah, itu domba sampai bisa begitu. Nah, kemudian kewajiban penggembala apa? Kan dombanya nggak bisa bicara, maka disinilah penggembala itu butuh dia punya insting, punya kemampuan untuk berkomunikasi dengan hewan-hewan ini. Tentu hewannya tidak bisa diajak bicara, kalau bisa kan repot nanti malah. Jadi tidak bisa diajak bicara, tapi penggembala dituntut untuk bisa memahami bahwa dombanya ini sedang kena apa. Dari mana? Ternyata kemampuan penggembala itu sampai dia bisa membedakan ini suara dombanya sedang lapar, sedang haus, atau sedang kesakitan. Seperti seorang ibu lah, seperti seorang ibu dengan bayinya. Kalau kita kan lihat mendengar tangisan bayi ya sama saja. Loh, bayinya anakmu nangis ya, karena begitu. Kita maksudnya anakmu lapar kan, karena kita kesimpulannya cuma satu. Tapi bayinya seorang ibu bisa beda-beda. Mendengar tangisan bayinya, seorang ibu paham. Oh, ini bayi saya sedang lapar. Oh, ini bayi saya sedang jangan-jangan kesakitan. Oh, bayi saya sedang ketakutan, kaget misalnya. Jadi itu seorang ibu tahu dari tangisannya anak yang berbeda-beda. Begitu juga dengan seorang penggembala, dia seharusnya paham, atau pemimpin itu seharusnya paham, walaupun tidak bisa berbicara satu persatu dengan orang yang dipimpinnya, tapi seharusnya dia paham betul apa kebutuhan orang yang dipimpinnya itu atau domba yang dipimpinnya ini. Jangan-jangan memang dia lapar, jangan-jangan memang dia butuh minum, atau jangan-jangan mungkin kakinya terperosok atau apa, dia butuh ditolong. Ya kalau gembalanya cuma 10 ekor, kalau ratusan ekor, kalau di orang Arab kan bukan satu dua, tapi bisa buat sekali di penggembala itu berapa ratus ekor gitu kan. Sekali satu orang saja nanti yang menggembalakannya. Itu jadi bagaimana dia ketika tidak bisa berkomunikasi secara verbal, tapi dia bisa memahami domba-domba yang di ternaknya digembalakannya ini dengan sangat baik. Dia tahu kebutuhan domba ini sedang butuh apa, dia harus sikap. Makanya dia butuh ilmu itu sendiri. Kemudian berikutnya seorang penggembala domba itu dibutuh bisa berinteraksi dengan alam, maksudnya bisa membaca kondisi alam. Oh, ini sebentar lagi hujan, oh ini sebentar lagi akan ada badai, apalagi di padang pasir. Kalau ilmu itu tidak terasa, gimana? Dombanya bisa terancam, maka butuh penggembala domba ini, dia butuh ilmu lagi, yaitu bisa berinteraksi dengan alam, bisa membaca alam. Bukan ilmu dukun, bukan, tapi tadi
karena dia banyak berinteraksi dengan alam. Apakah ini sebentar lagi hujan, apakah nanti ada badai, dia bisa tahu. Dan itu sangat dibutuhkan oleh seorang penggembala. Dan tadi penggembala tadi akan memiliki sifat sabar, karena sekali lagi domba ini termasuk hewan yang lelet, nggak bisa cepat. Hewan yang lelet sudah begitu dia sangat dia tidak suka kalau didorong dari belakang, dipaksa itu tidak suka, sangat tidak suka. Bagaimana caranya? Ya tadi, dia cari domba pemimpinnya, bawa aja dia, nanti yang lain akan nurut. Lihat bagaimana ketika kita misalnya korban kan, di belakang ada yang dorong-dorong, mau atau tidak dombanya? Kan tidak bisa. Belakangnya dorong, depannya narik lehernya, tetap aja dia memberontak. Coba, bukan karena saya mau disebelah saya takut, bukan. Memang dia karakternya begitu, dia tidak suka di perintah. Nah, makanya seorang pemimpin itu jangan cuma hanya memberikan instruksi, banyak memberikan perintah, instruksi, tapi bagaimana dia bisa mengarahkan, membawa ini. Cara membawanya bukan dipaksa satu persatu, tapi pemimpinnya dipegang, kemudian diarahkan, yang lain tidak akan ikut dengan sangat mudah. Tadi bijaksana, sabar, tadi ya, dia harus bisa memahami kondisi alam. Kemampuan menggembala ini bagi seorang nabi, pertama sebagai sarana latihan untuk memimpin umatnya. Seharusnya memang semua calon pemimpin ini harus dilatih. Tapi banyak disampaikan ayat-ayatnya. Tapi Nabi butuh untuk praktik langsung di lapangan. Karena dimulai sejak beliau usia balita, dilanjutkan nanti di usia belasan tahun nanti. Beliau menjelang usia 20 tahun baru beralih profesi. Kalau di bawah 20 tahun, Rasulullah lebih banyak menggembala domba, kemudian nanti latihan berdagang. 20 tahun ke atas sampai 25 nanti Nabi aktivitasnya sudah banyak berdagang, bukan lagi menggembala domba. Kenapa begitu? Nanti ada hikmahnya sendiri. Jadi alhamdulillah, yang ingin kita sampaikan adalah bahwa kebutuhan untuk latihan bagi seorang pemimpin itu dia butuh dilatih secara langsung di lapangan, bukan hanya sekedar teori-teori yang dipelajari kemudian tidak ada prakteknya. Maka kita lihat pemimpin kita mau gelarnya sederet sepanjang apapun, mereka tidak bisa memimpin dengan sangat baik, memberikan kesejahteraan kepada orang yang dipimpinnya kalau dia tidak pernah latihan seperti ini. Dan kalau perlu memang betul-betul harus latihan menggembala betulan. Tidak bisa diwakili, Pak, tidak bisa diwakili. Nah, ini menggembala domba kemudian nanti kita akali dengan menggembala apa, tidak bisa. Apalagi virtual kan ada, bisa lagi. Nah, tidak bisa. Betul-betul harus bersentuhan fisik, betul-betul harus langsung. Kan hari ini pertama anak kita saja hari ini kan tidak nyaman mendengar baunya saja tidak kuat, tidak tahan. Bagaimana nanti mau jadi pemimpin ya? Maksudnya begitu. Bagaimana dia sifat peduli, pekanya kepada lingkungan itu perlu ditumbuhkan sejak dini. Kepada orang yang dipimpinnya, dia pimpinnya di mana, kita yang dipimpin ada di mana. Kenapa bisa tidak terurus? Dia bisa saja tidak bisa berbicara dengan dombanya, tapi dia harus tahu bagaimana kebutuhan domba ini apa. Apakah dia lapar yang butuh diberi makanan? Apakah dia ketakutan yang butuh diberikan rasa aman? Itu harus bisa. Ibaratnya kan begitu. Pemimpin kita hari ini tidak bisa komunikasi secara langsung dengan kita. Nah, tapi ternyata kita punya wakil sekalipun, wakil kita tidak pernah mewakili kita secara benar. Memang kita butuh untuk kembali kepada panduan syariat ini, bahkan dalam urusan memimpin umat. Maka kita butuh betul-betul kepada bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala menyiapkan Rasulullah SAW. Tentu bagi Allah mudah ketika Allah menjadikan Nabi, sosok Nabi yang pemimpin yang sangat ideal pun fayakun bisa. Tapi nanti contohnya buat kita apa? Kan kita tidak bisa mencontohnya. Bagi Allah sangat mudah menjadikan Nabi sesempurna kemudian tinggal mengucapkan kun fayakun. Tapi masalahnya qudwah untuk kita bagaimana? Uswah yang bisa kita contoh dari Rasulullah bagaimana? Kalau langsung kun fayakun Maka semua tahapan yang dilalui Rasulullah SAW ini kan mencontoh Nabi itu kalau memang harus persis ya memang harus persis. Tidak bisa diwakili, tidak bisa digantikan, tidak bisa dirubah dengan yang lain. Nah, itu kurang lebih yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini. Mohon maaf tadi materinya cuma ini. Saya lupa mencantumkan kalimat dari Ibnu Hajar. Ibnu Hajar itu sampai memberikan alasan kenapa harus domba, hikmahnya apa? Kalimat dari beliau. Karena salah satunya tadi bahwa menggembala domba ini memang kebutuhan seorang pemimpin umat yang tidak bisa diwakili oleh cara yang lain. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.